Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video sebelumnya itu kita membahas tentang bagaimana atau hal-hal apa saja yang tidak boleh ada di kata pengantar dalam buku yang ingin diterbitkan. Nah, kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat kata pengantar yang baik untuk buku yang ingin diterbitkan. Oke, ini ada beberapa kata pengantar yang sebagai contoh ya. Ini seperti yang saya contohkan di sini. Kata pengantarnya itu tidak dimulai dengan sambutan terima kasih atau rasa syukur. Ini langsung sebagai pengantar dari penulis atau dari seseorang yang mereview buku ini untuk langsung kepada pembacanya. Jadi tidak perlu membuat kata pengantar seperti rasa syukur lagi atau terima kasih, karena sesungguhnya atau sebetulnya kata pengantar di dalam buku itu memang sudah diketahui banyak orang bahwa itu ditujukan langsung kepada pembaca. Dan saya tahu atau kita semua tahu bahwa semua buku yang lahir itu pasti orang-orang pasti bakal mengucap rasa syukur dan berterima kasih tentunya. Nah, ini dipersingkat oleh penulis kepada pembaca agar pembaca langsung tahu bahwa isi buku ini itu seperti apa. Jadi tidak perlu ada pembahasan seperti rasa syukur, terima kasih, atau mohon maaf apabila buku ini tidak sempurna. Nah, itu tidak perlu karena langsung ke tujuannya saja. Tujuan di dalam buku ini kita lihat di dalam kata pengantar ini ada tujuannya atau temanya itu dia mengangkat bahwa di dalam pengalaman penulis itu ada perkembangan revolusi yang semakin lama semakin meningkat, dan itu terjadi tidak hanya di dalam sebuah teknologi tetapi juga di dalam sebuah buku. Nah, di dalam sebuah buku itu ada tulisannya itu akan mempengaruhi gaya bahasanya dan akhirnya mempengaruhi cita rasa karya sastra itu sendiri. Nah, dari pengalaman itulah akhirnya buku ini tercipta, bahwa kita menulis atau penulis di buku ini menuliskan karya-karya tersebut itu berdasarkan dari situasi yang ada pada zamannya. Nah, zaman ini ditulis tahun 2022 itu sudah berkembang teknologi semakin cepat sehingga banyak kata-kata atau gaya bahasa yang mengikuti zamannya. Nah, ini akhirnya karya ini lahir. Jadi mengikuti tema yang ada di dalam buku ini. Jadi ini dijelaskan langsung temanya itu tentang keterkaitan karya dengan revolusi yang saat ini ada di dalam karya ini. Kemudian diikuti dengan gaya bahasa yang mengikuti zamannya. Kemudian manfaatnya bagi pembaca yang nanti akan membaca buku ini itu apa. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam kata pengantar. Jadi
Di dalam kata pengantar untuk sebuah buku yang diterbitkan itu harus langsung to the point ke isi ceritanya, jadi tidak perlu berbasa-basi lagi, karena tujuan pembaca membeli buku ini hanya untuk mengetahui isi bukunya. Jadi biar lebih mudah, itu diberikan pengantar sampai ke inti buku tersebut. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada pula kata pengantar yang berisi tentang rangkuman atau review terhadap bukunya, seperti yang dilakukan oleh Pak Pardi ini. Dia langsung menceritakan atau mengangkat salah satu puisi yang ada di dalam buku ini untuk direview, dan kemudian dibahas apa sih isi dari buku, dari karya tersebut, salah satu dari buku ini. Ini beberapa karya, kita lihat ada Menapak Jejak karya Putri Bungsu, kemudian Wajah Manglot karya Bram Nonvipara, kemudian ada lagi Sang Hyang Kenit dari Wiwin, dan seterusnya. Itu dibahas secara detail atau secara tidak langsung juga tidak masalah. Jadi ini beberapa review saja, dan nanti di akhir akan ada rangkuman bahwa apa sih yang ingin disampaikan oleh pembaca-pembaca yang ada di dalam buku ini, penulis-penulis yang ada di dalam buku ini, karena ini penulisnya itu ada sekitar 20 orang lebih. Jadi bagaimana penulis yang 20 orang ini menyamakan tema atau menyamakan maksud dari tujuannya ia menulis ke dalam satu buku yang dibaca oleh satu orang, sehingga pembaca bisa mengerti maksud dan tujuan penulis, apakah itu bisa tersampaikan atau tidak. Sehingga sekali lagi, kata pengantar itu tujuannya untuk membantu mengantarkan seorang penulis sehingga karya-karyanya itu bisa dibantu untuk memberikan maksud dan tujuannya hingga sampai ke pembaca. Nah, ini salah satu karya-karyanya itu diterjemahkan dengan makna sesungguhnya ya oleh bapak penulis yang mengantarkan buku karya ini. Jadi seperti ini ya, review singkat, kemudian dijelaskan bagaimana isinya dan seterusnya. Di akhir kata pengantar itu nanti ada rangkuman singkat apa sih yang ada di dalam buku ini. Nah, rangkuman singkatnya itu bisa menjelaskan bahwa di sini tuh penulis itu berbeda daerah, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, kemudian sudut pandangnya juga berbeda karena tempat tinggal mereka juga berbeda-beda. Namun di sini ada satu sisi yang membuat mereka sama, yaitu bagaimana menggambarkan daerah-daerah masing-masing penulis ini dengan gaya puisi yang berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, yaitu menggambarkan ciri khas kedaerahannya masing-masing lewat puisi. Nah, dijelaskan juga di sini bahwa karyanya itu merupakan sebuah potret Indonesia secara tulisan, sehingga pembaca bisa menyaksikan secara langsung apa sih tragedi, masalah, dan gambar yang ditunjukkan oleh penulis itu kepada pembaca.
Nah, sehingga pembaca bisa menikmati karya tersebut. Seperti itu. Jadi to the point, langsung ke intinya saja. Langsung membahas apa sih dalam buku itu isinya. Jika karya sastra seperti ini, karya non sastra mungkin berbeda, tetapi kata pengantarnya hampir sama, yaitu bisa saja mereview bukunya atau mencari isi dari bukunya itu apa saja. Bisa kita cek dari daftar isi sebagai referensi. Misalnya di daftar isi itu ada judul-judulnya, subjudulnya itu dijelaskan satu persatu, tidak masalah, tapi yang singkat saja. Yang penting tahu inti dari buku itu seperti apa, kemudian ditulis pengantarnya, dijelaskan kepada pembaca sehingga pembaca bisa memahami arah dan tujuan dari buku tersebut. Tujuannya memang mempermudah pembaca agar bisa memahami secara cepat membaca buku tersebut gitu. Seperti itu ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih.